Halo Sobat NASA, kembali lagi di podcast NASA, ngobrol asik sama aku. Nah, di episode kali ini NASA akan membahas tentang game dengan tajuknya yaitu dunia game PUBG dan berkarir dalam dunia game. Nah, karena pembahasan kita berhubungan dengan game, tentunya kita harus menghadirkan narasumber yang pastinya itu punya pengalaman soal game. Yang jelas pasti gamer ya udah jelas. Namun ini bukan sekedar gamer. Di samping saya atau aku saat ini ada narasumber yang merupakan anak muda tapi dia juga sudah jadi atlet e-sport nasional, betul? Iya, betul. Nah, di samping aku sekarang ada Kak Tertia Endi Rehan, dipanggilnya Anet ya Kak? Iya. Ya, selamat datang di podcast NASA Kak. Ya, mohon maaf atas penyambutan saya yang mungkin terkesan garing atau mungkin terlalu kaku ya. Nah, jadi Kak Enet ini merupakan mahasiswa Amikom ya Kak? Iya. Ilmu komunikasi Iya. semester 3. Iya. Iya. Berarti kita satu almet lah ya. Iya. Kakak kelas. Waduh, nggak enak dibilang kakak kelas. Nah, sedikit tentang Kak Enet. Kak Enet ini merupakan selain mahasiswa aktif, dia juga tuh atlet e-sport jelas. Lalu dia juga buka joki PUBG. Mantap nggak tuh? Masih mahasiswa semester 3, tapi udah bisa ngasilin duit sendiri. Dan juga atlet e-sport nasional. Nah, di sini ada beberapa catatan atau track record dari Kak Enet. Salah satunya yang paling terakhir itu juara 1 turnamen PUBG nasional ya Kak? Iya. Rektor UNESA. Itu mewakili kampus Amikom ya? Bangga dengan Amikom. Bangga. Dapat apa aja dari Amikom? Gak dapet apa. Cuman dibilangin tuh jangan lupa kuliahnya. Oke, mantap. Nah, ngomongin soal ini, soal Kak Enet ya. Mungkin bisa cerita nih tentang awal mula Kak Enet ini bisa terjun ke dalam dunia e-sport. Awal mulanya itu seperti apa? Awalnya sih emang dari kecil ya. Dari kecil tuh udah dibeliin game-game per konsol gitu. Terus jadi begadang, main terus sampai akhirnya pindah ke Jawa itu kan konsol nggak bisa dibawa. Terus ya bosen kan di Jawa ngapain, terus iseng download game di HP, ya udah main di HP. Awalnya tuh Free Fire, cuman karena Free Fire susah ya kan, nggak bisa main Mobile Legend udah ketinggalan zaman, udah nggak bisa bersaing kan sama yang di atas yang udah main duluan. Terus pas ada kabar PUBG Mobile rilis di handphone, nah itu mulai main PUBG Mobile sampai sekarang. Semenjak itu? Iya. Nah, itu pertama kalinya apa cuma sekedar iseng main aja atau memang dari situ udah kepikiran nih pokoknya aku harus jadi profesional player? Dari awal sih iseng aja, cuman karena teman-teman pun di sini belum pada download, aku kan ya jadinya ya udahlah main sampingan. Awalnya tuh Mobile Legends, ya udah Mobile Legends ikut teman kan. Tapi semenjak pas nge-scroll media sosial di Instagram kok lihat ini pro player udah pindah ke divisi PUBG Mobile nih, ya udah dari situ mulai fokus pelan-pelan PUBG Mobile difokusin, akhirnya bisa fokus jadi pro player. Ya. Itu kamu langsung main sama teman terus buat jadi pro player atau ikut komunitas atau gimana? Awalnya ya kan dari teman kan, ngajak teman, cuman teman karena nggak support dari device sama orang tua, jadi ya aku misah dari teman, ikut komunitas, nyari komunitas di Facebook, terus ikut turnamen offline, ya gitu. Iya. Terus momen paling berkesan kamu pertama kali, apakah kamu ikut turnamen pertama kali langsung juara atau gimana tuh? Momen terkesan pertama kali itu pas orang tua setiap kali lihat aku main kan, itu pasti dibilangin jangan main terus, ntar kalau kamu rusak
HP-nya siapa yang beli gitu kan. Nah terus dari situ aku mulai turnamen diem-diem. Nah uangnya itu aku tabung, terus aku bisa beli HP sendiri. Oh, jadi kamu membuktikan lah soal itu bahwa ini loh ternyata main game itu nggak seburuk yang dipikirkan oleh mereka. Iya. Gitu. Oke. Nah berarti kamu sendiri sekarang masih aktif jadi pro player atau lagi rehat? Sekarang lagi rehat. Oh lagi rehat. Kenapa tuh? Karena pengen fokus ke kuliah dulu. Fokus ke kuliah dulu. Iya. Oh, berarti kamu ini termasuk mahasiswa yang sangat langka nih. Karena setahu nih ya, beberapa pro player itu ketika mereka sudah menetapkan jalan jadi pro player, pengennya ya udahlah pro player aja, ada duitnya, kuliahnya atau pendidikannya ditinggal. Cuman kamu masih memilih untuk fokus kuliah, fokus belajar itu sesuatu yang langka menurutku. Sebenarnya enggak juga sih. Oh enggak juga. Enggak juga. Sebenarnya tuh gini loh, pas awalnya pandemi ini ada, jadi kayak apa ya? Turnamen offline kan nggak diadakan. Soalnya kan keluar rumah bertemu sama kerumunan orang kan nggak boleh. Ya itu apa ya, menghambat sih sebenarnya. Jadi kayak kepikiran di online tuh kamu nggak bisa berkembang gitu loh. Jadi ya udah bentar rehat, ntar kalau udah pandemi ini berakhir ada tawaran ya ayo aja lanjut lagi ya. Berarti bisa dibilang karena pandemi ini sangat mempengaruhi kamu ya. Ibaratnya karir kamu cukup terpengaruh. Sangat-sangat. Terakhir berarti kamu sama tim apa? Terakhir sama TPK 48. TPK 48 itu tim e-sport nasional. Iya. Itu trial atau gimana? Itu awalnya trial, cuman pas kemarin lockdown jadi akhirnya dibubarin. Soalnya di Jakarta sendiri pun parah kan, nggak bisa kemana-mana, terus ya ngapain kita di Jakarta gitu loh. Yaudah mending balik terus kuliah. Itu dibubarin maksudnya timnya, tim e-sport TPK 48-nya atau divisinya atau gimana dibubarin? Orangnya sih. Tapi timnya tetap ada. Timnya tetap ada. Cuman digantikan sama orang-orang yang emang di sana udah lama. Kalau kita kan dipanggil satu-satu nih, aku dari Jogja, ada yang dari Bandung, ada yang dari Kalimantan. Nah itu karena mereka jauh jadi dipulangi. Jadi yang bertahan sekarang yang cari yang orang-orang yang dekat sama Jakarta. Oh gitu. Nah selain dari TPK 48 itu kamu sebelumnya ada di tim apa? Sebelum dari TPK itu ada di Vladimir. Cuman karena ya Vladimir itu dari Jawa Timur ya kan? Oh Jawa Timur. Iya Jawa Timur. Cuman sekarang di Jogja ya pengen fokus ya di daerah Jogja. Oh itu kamu di Vladimir berapa lama ya? Kamu jadi player di sana? Dari awal SMA ya 3 tahun lah sampai lulus. Wow luar biasa sekali. Iya udah lama. Itu ini ya apa soal informasi nih, mungkin ada banyak yang nggak tahu sebenarnya ketika kamu berada di tim e-sport tuh itu apa aja sih yang kamu dapatkan atau apa aja sih pelatihan yang kamu dapatkan biar bisa jadi pro player? Di tim e-sport sendiri itu ada manajemen. Jadi manajemen itu yang ngatur jam tidur, jam makan, latihan, sama jam bebas main. Maksudnya jam bebas main tuh tetap main, cuman nggak sama tim, bebas. Kamu mau sama teman, yang penting main. Kan gitu. Iya. Itu jam latihan tuh berarti tiap hari harus latihan terus? Tiap hari. Itu berapa jam? Tiap hari itu dari jam 1 siang sampai jam 5, terus ntar lanjut lagi jam 7 sampai jam 12 malam. Iya. Lumayan ini ya, apa namanya? Lumayan panjang ya waktunya ekstra. Kalau kita nggak keras ya bakal kalah sama tim lain yang lebih latihannya lebih pagi lagi, misal jam 9 udah main. Terus itu cerita nih soal pertandingan kamu yang terakhir tadi. Iya. Itu kamu finalnya lawan? Finalnya ada kampus seberang. Kampus seberang. Kampus seberang bener berarti bener seberang Amiko. Iya. Waduh. Berarti bukan cuma kampusnya aja yang seberang ya, tapi saling berkompetisi juga. Oke, itu gimana tuh? Apakah mereka lawan yang cukup sulit atau gimana cerita di pertandingan terakhirnya itu? Ini karena online ya, jadi kita nggak begitu
ngerasa feel-nya gitu loh, nggak bertatap muka, cuman kan pakai Zoom kan. Cuman pakai Zoom kan itu seluruh player disuruh mute, nggak boleh ada suara kan, jadi cuman video doang. Jadi kalau kan kita fokusnya main ke HP, nah nggak fokus ke Zoomnya, jadi untuk lihat orangnya ini dari universitas mana nggak begitu kerasa. Berarti di tempat lainnya tuh kamu ini ya, apa namanya, kompetisi lainnya tuh berarti offline terus ya? Iya, offline Dan kebanyakan. itu selalu ada supporternya? Selalu ada. Nah, ngomongin soal perjalanan karir nih ya. Tadi kan kamu udah sempat bilang kalau kamu tuh memulai karir dari SMA ya. Iya. Berarti sekarang udah jalan 3 tahun. Iya. Nah, selama perjalanan karir kamu selama 3 tahun ini, apa sih hambatan dan tantangan yang kamu dapatkan? Hambatan dan tantangan itu 3 tahun kan pasti orang-orang pun udah skillnya seimbang kan. Dari yang awal main itu device-nya bisa dibilang kentang sampai sekarang udah di-upgrade skillnya juga, jam mainnya. Ya tantangannya dari mental gitu. Kita harus buktiin ke orang-orang bahwa omongan mereka tuh nggak sepenuhnya gitu loh buat menjatuhkan. Kita mikir gimana omongan orang-orang itu kita jadiin semangat, motivasi. Iya. Ngomongin soal menjatuhkan nih, memangnya ada banyak pihak yang menjatuhkan secara mental? Maksudnya pihaknya itu datang dari orang terdekat, keluarga, atau dari sesama player lainnya? Kalau kebanyakan sih dari musuh sih. Dari musuh? Iya. Dari musuh? Lawan. Itu gimana ceritanya itu? Jadi pas kita bermain kan di live tuh pasti. Kalau online, kalau offline itu kan pasti ada layarnya tuh, layar di belakang. Nah itu dari player sendiri pun bisa kayak mengeluarkan kata-kata yang pas kita dengar tuh jadi kayak kena mental kan, jadi konsennya berkurang untuk fokus ke game. Jadi kayak wah sakit hati nih ya, ini orang nih harus dikasih paham gitu loh. Gitu. Nah terus kalau di PUBG nih, aku kan nggak main PUBG ya, tapi main Mobile Legends. Kan kalau di Mobile Legends kan salah satu cara untuk menjatuhkan mental lawannya adalah dengan stiker tas. Tahu kan? Iya. Kalau di PUBG itu cara menjatuhkan mental lawannya dengan apa tuh? Apa dengan freestyle atau? Kalau dia musuhnya knock, nah itu dijogetin. Dijogetin aja, boleh. Nah itu kan soal tantangannya ya. Iya. Lalu untuk hambatannya sendiri, apa nih yang kamu dapat selama 3 tahun ini? Hambatannya di selama 3 tahun ya, device, jaringan, sama orang tua? Iya, orang tua. 3 itu? Iya. Itu berarti device sama jaringan itu sangat mempengaruhi pola permainan? Sangat mempengaruhi. Berarti sebagai pro player ya, atau yang pengen main game dengan serius, berarti harus sering-sering upgrade device dong ya? Upgrade device. Soalnya dari aplikasinya sendiri kan tiap bulan tuh ada update kan, update itu ya bergiga-giga. Jadi kita harus upgrade storage juga, terus sama chipset, ya device bisa dibilang semua device. Nah selama 3 tahun ini nih, kamu udah berapa kali ganti device? Jadi device 5? 5 kali? 5 kali. Oke. Nah, terus kan tadi kamu bilang hambatannya selain masalah jaringan, terus ada masalah device, ada juga dari keluarga kan ya? Iya. Sebelumnya kan tadi kamu udah nyampein bahwa keluarga memang kadang mendukung kadang enggak. Yeah. Dan juga kamu sudah membuktikan kepada mereka kalau ternyata main game itu nggak sekedar main game, kamu bisa mencari banyak relasi, menghasilkan uang dan lain sebagainya. Nah, apakah pencapaian kamu ini selama 3 tahun masih belum cukup untuk mereka? Kadang kalau pas menang atau mereka lihat siaran live itu
didukung. Didukung. 100% didukung. Didukung 100%. Iya, cuman Oke. pas kalau kalah itu ya diingetin lagi. Banyakin belajar makanya. Itu berarti diingetin lagi buat udah kuliah aja gitu. Iya. Oke. Nah, tapi nih ya, orang tua kamu tuh pernah gak sih kayak benar-benar ngelarang kamu buat nggak main game sama sekali? Pernah. Momen apa tuh? Momen pas udah main PUBG atau pas Itu turnamen? pas main PUBG. Main PUBG. Main PUBG itu gara-gara pas puasa. Pas puasa itu kan Nah ini. ya dari habis selesai tarawih kan, itu sampai sahur tuh nggak tidur. Nah itu dimarahin terus. Sampai pernah pas mau sholat id, nah itu kan bangun pagi kan, nah itu HP diambil. Itu udah pikiran kemana itu. Ya cukup fatal juga sih ya. Itu posisinya kamu lagi sama tim e-sport apa enggak? Udah enggak? Masih. Cuman kan waktu itu belum ada turnamen kan, masih suasana lebaran. Jadi ya gitu diambil. Nah, berarti kan kadang-kala keluarga kamu tidak mendukung kamu kan ya? Nah, terus ke cara kamu nih biar ibaratnya mereka percaya lagi sama kamu atau mendukung kamu tuh gimana? Ya buktiin, tetap yakin buktiin. Iya. Berarti sampai saat ini kamu masih struggle untuk membuktikan? Iya, tetap terus buktiin. Sampai maksudku kamu akan terus membuktikan ini sampai kamu benar-benar masuk tim profesional atau sampai masuk tim profesional? Iya. Oke. Nah terus nih ngomongin soal tim profesional ya. Aku tahu kamu kan pasti tahu lah ya tim-tim profesional di Indonesia seperti nama-nama besar RRQ, EVOS, Alter Ego, apa Oni, Aura, apalagi yang belum sebutin tuh. Lovre, Genflix, dan Bonafit, dan yang lain. Nah, dari salah satu tim profesional itu ada nggak sih satu tim e-sport yang pengen banget kamu jadi salah bagian dari mereka? RRQ. Iya. Kenapa? Karena dari dulu tiap kali aku main tuh selalu kayak aku bisa nih jadi kayak mereka. Apalagi dulu kan RRQ menang terus kan. Mobile Legends-nya jago banget, terus jadi terinspirasi gitu loh sama pemain-pemainnya juga. Ya aku pengen ya. Nah berarti kamu kan pengen banget masuk RRQ kan ya? Iya. Nah itu berarti apa aja nih yang harus kamu siapin? Apa yang sudah kamu siapin untuk kedepannya? Yang pertama mental, usaha, dan doa restu orang tua. Tetap harus ya. Harus. Nah kalau kita berandai aja ya, seandainya nanti kamu sudah menjadi bagian dari RRQ dan juga salah satu idola banyak orang, apakah orang tua kamu sudah, anakku sudah bangga, apakah aku sudah bangga dengan anakku? Ya itu pasti sih. Sudah pasti. Soalnya udah nggak dikasih uang bulanan lagi kan. Iya juga sih. Iya. Gaji sebulannya aja udah kayak gitu. Oke. Nah terus nih, kamu kan berarti sekarang ini ya, lagi rehat ya? Iya, lagi rehat, tapi ada kemungkinan nanti bakal lanjut jadi pro player lagi. Iya. Ada nggak sih keinginan kamu untuk melebarkan sayap? Seperti misal streaming di aplikasi Nimo TV atau jadi YouTubers atau content creator dan sebagainya. Untuk sekarang sih iseng-iseng upload TikTok. Iya. TikTok yang ini gameplay. Iya, gameplay terus sharing tips. Nge-share open jokian biar makin banyak peminatnya kan. Biar cuan ya. Iya. Nah itu untuk konten di TikTok sendiri itu respon dari orang-orang gimana? Banyak yang suka? Lumayan sih, alhamdulillah banyak yang mendukung, banyak yang mendukung. Nggak ada hujatan. Nggak ada hujatan ya.
hujatannya cuma dari tim lawan aja kalau Iya, lagi tim lawan, main. pas lagi main. Itu selalu sih. Iya, pasti itu. Oke. Nah, terus kita lanjut lagi. Nah, sembari aku lagi mencari pertanyaannya ini, itu sebenarnya bisa dimakan loh sama diminum. Oh iya, makasih. Iya, sama-sama. Nah, oke. Tadi kan kita sudah bahas tentang hambatan, tantangan, perjalanan karir dan juga stigma orang tua ya. Iya. Nah, selanjutnya aku pengen nih kita sharing tentang e-sport sebagai mata pencarian. Karena kan dari awal tadi judulnya adalah berkarir dalam dunia e-sport ya kan. Nah, kalau menurut kamu sendiri nih, kira-kira bisa nggak sih e-sport itu dijadikan sebagai pekerjaan tetap? Bisa dibilang 50-50 juga sih. Soalnya kalau kita berfokus ke e-sport itu kita harus punya backup dalam arti kalau kita skillnya nggak memenuhi atau kurang attitude itu kita bakal ditendang dari e-sport dan ya kita udah nggak bakal dilirik e-sport lagi gitu loh. Jadi backupnya ini udah harus mungkin jangan sampai putus pendidikan, jangan sampai mutus silaturahmi dengan keluarga, ya gitu. Yeah. Ngomongin soal nih, Yeah. attitude. Kurang minum aku. Tidak disediakan soalnya hostnya minum. Jadi serot. Ngomongin soal attitude, berarti seandainya kamu itu attitude-nya dinilai jelek dalam satu tim e-sport, Yeah. itu berarti attitude kamu atau kecerdasan kamu bakal disebarin ke tim yang lain? Nggak disebar, mereka itu punya saling punya satu komunitas juga yang isinya itu ada pengurus e-sport itu sendiri. Dia bakal nge-share profil dari player yang dia ambil. Jadi kalau dia lepas, jadi kan tiap kali turnamen itu ada namanya tim pemantau ya. Nah itu tim ditugaskan untuk melihat player ini bagus atau enggak dalam sebuah tim. Dan kalau dia dilepas itu alasannya kenapa? Oh gitu. Iya. Oh, jadi ada tim pemantau? Ada. Berarti nanti kalau seandainya attitude kamu jelek misalnya, itu berarti nanti bakal ditulis gitu? Iya. Oh. Semua tim e-sport bakal ngecap ini player attitude-nya jelek. Berarti attitude memang harus dipertahankan. Berarti benar kata Lemon ya kan? Iya. Attitude itu penting. Iya, itu penting. Betul. Nah, lalu sebagai ini, kamu kan sekarang bisa dibilang mantan player ini ya, player profesional e-sport ya. Iya. Itu untuk gajinya itu bukan gaji sih, pendapatan kamu per bulan itu bisa dapat berapa? Soalnya kan tadi ketika aku tanya soal apakah e-sport ini bisa dijadikan pekerjaan tetap, kamu bilang 50-50. Iya. Ketika kamu bilang 50-50 berarti kan cukup besar. Iya, Nah, itu kira-kira berapa? kalau untuk player pemula yang baru masuk itu di atas UMR Jakarta. UMR Jakarta berapa tuh? Ya, segituan. Oh, segituan ya. Berarti buat yang pengen tahu, cek aja UMR Jakarta. Iya, UMR Jakarta. Itu untuk yang baru. Untuk yang baru. Kalau yang sudah menengah? Kalau yang menengah ya bisa belasan lah dulu. Bisa belasan. Belasan dulu ya. Kalau yang sudah profesional? Kalau profesional bisa, kalau profesional itu dalam artian masuk ke internasional tapi belum pernah juara, maksudnya udah nyentuh lah kelas internasional itu bisa puluhan. Bisa udah puluhan. Puluhan sampai ratusan? Iya. Mungkin? Ratusan untuk yang udah sekelas BTR. Ah, Untuk tim PUBG Mobile udah ratusan. udah ratusan ya. Ratusan Oke. per bulan. Per bulannya. Nah, itu untuk kamu kan tadi sempat dibilang pernah 3 tahun kan berada dalam satu tim e-sport kan ya? Iya. Nah, itu untuk di tim itu sendiri itu bisa dibilang tim lokal kan ya? Iya, tim lokal. Tim lokal tuh kamu pendapatan per bulannya berapa sama apa yang kamu dapat dari mereka? Kalau untuk tim lokal sih nggak nentu ya, soalnya dari tim lokal sendiri kan itu dari komunitas. Jadi mereka nggak ada kontrak ataupun salary untuk per bulan, tapi di komunitas itu mereka membiayai playernya untuk mengikuti turnamen. Jadi tiap ikut turnamen offline maupun offline itu didampingi, dikasih arahan, terus dibiayai.
dibiayain. Iya, Berarti gratis. kalian turunnya juga secara gratis. Iya, turun gratis. Oke. Ngomongin soal turni, Hmm. ya turni atau kompetisi lah ya. Itu kan bisa dibilang hadiah dari setiap turni e-sport atau game ini kan besar kan ya. Iya. Nah, kamu sendiri itu kalau aku lihat di sini kan profilnya panjang banget kan ya, juaranya kan ya, juara 1, juara 2, juara 3 dan sebagainya. Itu berarti kamu udah inilah ya, sudah merasakan ibaratnya, sudah merasakan kalau wah ternyata jadi player e-sport profesional tuh enak loh. Ya, enak kalau kita punya channel. Enak kalau punya channel. Enak. Oh, berarti harus punya channel. Harus punya. Channel yang seperti apa nih maksudnya? Channel itu seperti grup untuk pro player sekelas, misal kan ada 3 tier. Tier 3, tier 2, tier 1. Tier 1 itu ke tim-tim besar. Tier 2 itu tim nasional, tier 3 itu yang lokalan. Berarti kalau seandainya kita memang fokus berkarir, mengawali karir sebagai player e-sport, itu berarti kita juga harus aktif di komunitas lah ya. Harus aktif, Wajib hukumnya. wajib. Bukan senang makan. Bukan. Jadi di dalam komunitas sendiri pun mereka jadi tahu ini yang kemarin ikut turne ini ketemu nih keras. Nah, jadi mereka sambil menyebar juga info tentang kita. Jadi kalau mereka punya kenalan lagi kan kita belum kenal nih, dia udah kenalin kita duluan gitu loh. Hati-hati kalau ketemu ini keras nih gitu. Jadi ada suatu kebanggaan juga. Iya. Oke. Nah, ngomongin soal player pemula ya. Kalau dari kamu sendiri ada nggak sih kira-kira tips untuk player pemula yang baru mau terjun ke dunia e-sport ini? Kalau dari aku sih matengin dulu tekad ya, terus siapin mental, sama kalian harus jam mainnya harus lebih padat. Iya, soalnya kalau kita untuk kelas publik tuh kita nggak boleh berhenti terus tiba-tiba nongkrong lah, main kesana kesini tuh nggak boleh, harus fokus main terus. Ya. Berarti setidaknya kalau mau benar-benar serius dalam dunia e-sport ini, orang-orang tuh harus menginvestasikan waktu mereka untuk terus bermain. Iya, terus bermain. Dan itu durasinya bisa lebih dari 6 jam. Bisa lebih. Dan sih cukup edan sebenarnya. Nah, terus nih untuk ini ya, untuk di dalam tim sendiri, itu ketika kamu berada dalam satu tim, itu kan pasti ada coachnya kan ya? Ya. Ada anggota tim lainnya juga kan? Ada. Nah, itu sistem latihan kalian tuh berarti kalian tanding-tanding terus, atau kalian juga dikasih arahan tentang strategi dan pemahaman soal game itu? Dikasih arahan dan strategi itu pas jam latihan. Jadi dicampur langsung. Itu mungkin bisa saya sedikit nih, kira-kira apa sih yang membedakannya? Dalam arti membedakannya tuh gini, misal aku sebagai publik ya, publik mungkin bagiku senjata ini bagus, cuma sekedar itu aja. Nah, apakah sebagai pro player itu ada hal lainnya, kayak misalnya senjata ini bagus kalau dipakai untuk jarak segini, atau dengan formasi yang seperti ini, atau dalam mode yang seperti ini? Kalau itu nggak ada sih, itu lebih ke tipikal favorit masing-masing player. Ya? Iya, semua player punya senjata favorit Nah, yang dia bisa kuasain. Kalau kamu sendiri sepenuhnya. apa? Kalau aku ya tetap M4. Iya, Why? dual AR. Karena apa ya? M4 itu senjata yang stabil dalam segala hal. Oh gitu. Iya. Berarti kalau kita ngomongin ini ya, kepribadian ya, kan kamu tadi bilang kamu suka effort karena itu ada yang stabil. Berarti dalam kepribadian kamu juga, apakah kamu orang yang suka dengan kestabilan? Kalau aku iya mencoba untuk stabil. Dalam segala hal. Iya. Oke. Nah, terus nih, kan tadi juga sempat disinggung nih ya, kalau kamu pernah menang di Amikom kan ya? Iya. Pernah mewakili Amikom dan menang. Iya. Nah, itu gimana tuh ceritanya? Maksudnya dari awal mulanya kamu bisa
namanya bergabung ya dengan bergabung mereka, dengan Amikom, kenal dengan komunitas Amikom, terus bisa tanding bawa nama Amikom. Nggak tahu ya, kayaknya udah rencana Tuhan ya. Wah ini Aku datang ke Jogja tuh nggak kenal siapa-siapa, cuman tahu dari komunitas. Nah terus diadain satu scrim, maksudnya satu room tuh buat anak Jogja. Nah aku ikut masuk dan aku ngalahin tim terkuat yang di Jogja. Terus aku di invite, mereka diundang ngobrol-ngobrol asal dari mana, terus di Jogja berapa lama, di Jogja tuh ngapain. Ya tuh aku kenal mereka dan akhirnya aku ngetim bareng mereka dan ternyata mereka tuh satu kampus di Amikom. Gitu. Jadi kayak udah langsung sejalan. Seperti secara kebetulan gitu. Iya, secara kebetulan. Iya, memang pas secara banget kebetulan. Oke. Nah itu berarti sampai sekarang kamu masih aktif di tim Amikom atau enggak? Masih terus main juga masih latihan. Terus kalau ada turne kampus antar kampus se Indonesia itu langsung di share di grup. Iya. Nah terus ini kan kamu tadi itu untuk yang Amikom ya, lalu untuk yang apa namanya turne yang non kampus yang kayak 3 tahun kamu tadi di mana? Di Jawa Timur. Nah di Jawa Timur itu berarti kamu bertandingnya sama tim-tim yang lokal juga? Iya, yang ada di Jawa Timur. Yang di Jawa Timur juga? Iya. Oh gitu? Iya. Oke. Nah terus untuk masalah ini ya, turne ya, itu dari banyaknya turne atau kompetisi yang pernah kamu hadapi, itu yang mana yang paling berkesan? Paling berkesan sih PMCC. Kenapa? PMCC 2019-2020 itu karena pertama kalinya aku bisa muncul di siaran nasional. Oh gitu. Iya. Oke. Dan orang tua pun lihat gitu, jadi bangga. Iya, Yoi. bangga. Terus malah ditanyain lagi, itu kok nggak ke Jakarta lagi gitu. Terus ya aku bilang belum ada event yang senasional seperti ini sekarang, soalnya lagi pandemi ya. Oke, mantap sekali. Nah, sebagai penutup, mungkin kamu bisa memberikan sepatah atau 2 kata kepada teman-teman yang di sana yang menonton ataupun mendengar podcast ini. Siapa tahu mereka tertarik dengan dunia e-sport dan setelah mendengar podcast atau melihat podcast ini jadi makin semangat. Untuk semuanya yang pengen join ke e-sport, kalian tuh harus tetap semangat, yakini kedua orang tua kalian. Kalian harus buktiin bahwa aku tuh bisa. Kalian harus ikuti kata hati kalian, jangan dengerin orang lain. Nah, itu mantap sekali. Oke, kurang lebih seperti itu tadi kata-kata mutiara dari Mas Enet ya. yes. Nah, oke. Nah, sekian podcast dari NASA. Terima kasih yang sudah menonton ataupun mendengarkan podcast kami. Semoga informasinya bermanfaat dan semoga tidak membosankan ya tentunya. Dan kita akan berjumpa di podcast-podcast selanjutnya. Sampai jumpa.